Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik sunyi sebuah dusun terpencil di Pulau Lombok, lahirlah seorang anak bernama Ahmad Yasin. Bukan dari panggung dunia, tapi dari ruang sepi penuh ujian. Kisahnya bukan sekadar perjuangan, tapi perjalanan panjang yang ditulis dengan air mata, kesabaran, dan keyakinan yang tak runtuh meski dihantam fitnah. Hari ini, Bingkai Jiwa mengajak Anda menelusuri bingkai kehidupan kisah nyata yang mungkin akan mengubah cara Anda memandang takdir, luka, dan harapan. Duduklah dengan tenang, tarik napas dalam-dalam, dan bukalah hati Anda. Karena bisa jadi, kisah Ustadz Yasin bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang saya, tentang Anda, tentang kita semua yang sedang belajar percaya pada rencananya. Jangan lewatkan satu detik pun dari kisah ini, karena di penghujung cerita, Anda akan menemukan bukan hanya pelajaran, tapi mungkin petunjuk yang telah lama Anda cari. Ahmad Yasin lahir di sebuah desa terpencil di pesisir barat Lombok. Sebuah kampung yang hanya bisa dijangkau dengan perahu dan jalan berbatu. Di sana, listrik hanya menyala di malam hari, dan air bersih harus ditimba dari mata air gunung. Yasin tinggal bersama ibunya, Bu Mariam, seorang janda penjual sayur keliling yang menggendong dagangan setiap pagi melewati bukit dan hutan. Cuaca di desa itu sering berkabut saat pagi, lalu panas terik di siang hari. Namun Yasin kecil selalu membawa mushaf kecil dalam kantong bajunya. Ia belajar membaca Al-Quran dari seorang kakek tua di surau kecil beratap Rumbia. Saat usianya menginjak 9 tahun, ibunya memutuskan menitipkan Yasin ke sebuah pesantren sederhana di kaki Gunung Rinjani. Pesantren itu dikelola oleh seorang ustadz tua yang menerima santri dari keluarga tidak mampu. Dengan mata berkaca-kaca, Bu Mariam berkata, "Nak, jadilah orang yang berilmu, karena kelak ilmu itu akan menuntunmu menjadi pribadi berakhlak mulia. Ibu tak bisa mewariskan harta, tapi semoga dengan ridho ini, menjadi warisan surga untukmu." Yasin hanya bisa mengangguk terima, menggenggam tangan ibunya erat, lalu berjalan masuk ke halaman pesantren yang sepi. Karena, baginya, hanya doa dan ridho dari ibunya lah yang bisa menembus langit dan meniadakan kemustahilan dalam hidupnya. Yasin berjalan, perlahan namun penuh rasa haru di dadanya. Ia hanya membawa 2 setel baju, mushaf usang peninggalan ayahnya dan harapan ibunya. Di pesantren, Yasin kecil lebih banyak diam. Ia sering diejek oleh santri lainnya, karena bajunya kumal dan logat Lomboknya yang cukup kental. Namun ia tidak sendiri. Seorang santri bernama Taufik menjadi sahabat pertamanya. Taufik berasal dari Sumbawa, anak yatim juga, yang punya semangat belajar tinggi. Mereka berbagi roti kering, menyalin catatan, dan saling membangunkan tahajud. Persahabatan keduanya bagai ikatan yang tak pernah putus. Meskipun setelah lulus dari pesantren, keduanya masih sering berjumpa hanya sekedar untuk bercerita masa lalu dan masa depan. Setelah bertahun-tahun perjalanan panjang, belajar dari pesantren ke pesantren lainnya yang ada di Lombok bahkan Pulau Jawa, kini Yasin tumbuh menjadi sosok pemuda berwibawa. Ia tidak hanya hafal Al-Quran, tapi juga mendalami kitab kuning, fikih, dan tafsir. Bekal ilmu yang luas membawanya pada permintaan untuk kembali dan mengajar di pesantren lama di kampung tempatnya berasal. Tapi hidup tak selalu menggelar jalan yang mudah. Untuk membiayai makan santri dan operasional pesantren, Yasin harus bertani setiap pagi di ladang milik warga. Terkadang ia juga melaut pada malam tertentu untuk menjala ikan, lalu menjualnya di pasar subuh. Untuk menambah keuangan, Yasin yang pada saat itu duduk mengajar santrinya berkata, "Ilmu harus selalu dibarengi ikhtiar. Kalau tak cukup dari kota amal, maka kita bisa mengambil pekerjaan, dan tentunya haruslah halal," ujarnya pada santrinya. Namun di puncak pengabdiannya, datanglah cobaan terberat. Ustadz Ziono, ustadz tamu yang sempat mengajar beberapa bulan, mulai iri karena para santri lebih hormat kepada Yasin. Suatu hari, tersebar kabar bahwa Yasin telah melecehkan salah satu santri perempuan. Fitnah itu diatur dengan rapi, bahkan disertai kesaksian palsu. Pesantren menjadi gempar. Donatur menarik bantuan. Masyarakat meragukan integritasnya. Santri mulai meninggalkan pesantren. Tapi Yasin hanya tertunduk,
wajahnya datar, tidak ada senyum di ujung bibirnya. Matanya sayu, seperti mendung tatkala hujan akan datang. Dia hanya bisa bersujud, melanjutkan semua yang terjadi dalam sujudnya. Di malam yang terasa amat panjang dari biasanya, menangis dalam diam. Malam itu, angin bertiup lembut dari bukit. Di dalam musola kecil yang mulai usang, Ahmad Yasin duduk seorang diri, bersandar di dinding kayu sudut ruangan. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tapi karena beban yang menggumpal di dalam dada. Air matanya jatuh tanpa suara, menetes di atas mushaf yang terbuka. Lirih dalam hatinya berkata, "Ya Allah, jika jalan ujian ini adalah tanda cintamu, maka aku ridho. Jika ini bagian dari takdirmu, aku berpasrah hanya kepadamu. Engkau maha tahu atas segala yang tersembunyi. Maka bimbinglah aku dalam sabar, dan kuatkan aku dengan harapan akan pertolonganmu." Namun jauh di lubuk hatinya, Yasin sadar, cobaan ini datang dari Allah. Dan pertolongan pun hanya datang darinya. Malam itu, ia membaca surah Yasin perlahan, dengan suara bergetar, diikuti zikir panjang yang menembus batas-batas langit. Hatinya lelah, pikirannya lelah, tubuhnya pun lelah. Tanpa sadar, ia tertidur di atas sajadah, dalam sujud terakhir yang panjang. Membawanya menyelam ke dalam tidur bak buaya. Ia bermimpi. Seolah ia berada di tengah padang rumput yang sangat luas sejauh mata memandang. Penuh cahaya bagaikan lentera. Angin bertiup pelan. Tiba-tiba, seekor burung putih kecil hinggap di tangannya. Matanya bening. Suaranya bukan kicauan biasa, tapi seperti suara manusia yang berwibawa dan bergetar menyentuh kalbu. Wahai Yasin, sesungguhnya kamu tidak sedang sendirian. Ketika manusia berpaling, langit sedang melihatmu. Ketika bumi membisu, arasi berguncang karena doamu. Bersabarlah, karena kebenaran itu tidak buta. Esok, suatu yang besar akan datang. Nama yang terinjak akan kembali harum. Dan kamu akan kembali berdiri, lebih tinggi dari sebelumnya. Burung itu menatapnya sebentar, lalu mengepakkan sayapnya, meninggalkan jejak cahaya di udara. Yasin terbangun dengan air mata yang mengalir deras. Tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena harapan. Dan esoknya, seperti yang dijanjikan, kebenaran datang mengetuk pintu. Taufik, sahabat lamanya, datang membawa kabar. Seorang santri laki-laki mengaku bahwa ia diminta oleh Ustadz Ziono untuk menyuruh salah satu santri perempuan berbohong. Semua bukti akhirnya dikumpulkan. Warga menyaksikan sendiri siapa dalam fitnah itu. Ustadz Ziono pun ditangkap. Mendapatkan hukum yang pantas dari perbuatannya. Nama Ahmad Yasin pun kembali bersih. Pagi, keesokan harinya, saat Yasin duduk di serambi masjid, seekor burung putih hinggap di pagar pesantren. Burung itu berkicau panjang, seolah sedang menyampaikan pesan langit. Yasin tak kuasa membendung tangisnya. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah cara Allah menepati janjinya. Mukjizat tak selalu petir dari langit. Kadang, hanya seekor burung, dan suara anak kecil yang jujur. Sahabat, dalam hidup ini, tak sedikit dari kita yang akan diuji, dijatuhkan, bahkan difitnah oleh orang yang paling kita percayai. Tapi ketahuilah, selama kita berdiri dalam kejujuran dan doa, maka pertolongan itu akan datang. Mungkin tidak cepat, mungkin tiada lalu lambat, tapi sadarlah bahwa itu akan datang selalu di waktu yang tepat. Ahmad Yasin adalah gambaran dari mereka yang terus melangkah meski tanahnya becek dan langitnya gelap. Tapi ia tak pernah berhenti. Karena ia percaya, ada cahaya yang menunggu di ujung bingkai kesabaran. Jika kisah ini menyentuh hatimu, maka biarkan cahaya ini menjangkau lebih banyak jiwa dengan cara mendukung channel Bingkai Jiwa. Dengan menyukai, membagikan, dan menekan subscribe, kamu telah ikut mengambil tempat agar kisah-kisah seperti ini tetap hidup, tetap menyala. Terima kasih telah menonton dan mengikuti kisah hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.